Apa Kak? Aku malu mimpin pujian sekolah minggu. Tenang aja Kak Elda, kita kan sama-sama nanti mimpin Gak pujiannya. bisa nih Kak Maya, takut. Bisa Kak, tuh lihat tuh adik-adik sudah nunggu Kak. Beneran ya Kak Maya temenin ya? Iya Kak, tenang aja, kita kan bareng-bareng. Kita juga punya Tuhan yang akan memimpin kita, memampukan kita Kak Elda. Baiklah Kak Maya. Oh iya, adik-adik udah siap sepertinya ya. Kita mau sapa dulu ya Kak adik-adik ya. Oke. Selamat hari Minggu adik-adik. Kita memulai ibadah kita pada hari ini. Nah adik-adik, kita mau sama-sama bernyanyi ya adik-adik. Kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan satu pujian Kak Maya. Apa itu Kak Dia Elda? harus makin bertambah, ku harus makin Makin berkurang. Mari adik-adik, kita nyanyikan pujian ini dengan bangkit berdiri dengan penuh semangat. Harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Sekali lagi adik-adik, kita nyanyikan dengan penuh semangat. Ya harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Kak Elda dan adik-adik, yuk kita mau doa pembuka. Lipat tangannya, tutup mata dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Engkau memberkati kami saat ini Bapa. Terima kasih kami boleh berkumpul walaupun melalui online. Kami akan beribadah Bapa, biarlah Tuhan yang menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir. Tuhan juga yang pimpin kami agar kami boleh mendengar cerita firman Tuhan dengan baik. Amin. Amin. Kak Elda, Iya, Kak tadi Maya. Kak Elda cerita merasa malu dan tidak mampu ya? Betul banget Kak Maya. Nah, adik-adik, mungkin adik-adik juga sering merasa malu ataupun tidak mampu. Nah, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan nih. Penasaran kan nih adik-adik cerita firman Tuhan hari ini? Kak Maya, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama mempersiapkan hati kita adik-adik ya. Kita mau nyanyikan satu pujian KASIH. Yuk adik-adik, kita nyanyikan lagu KASIH. Kasih, 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 kasih. KASIH, 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 kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Yuk sekali lagi kita nyanyikan adik-adik KASIH. KASIH,
kelihatannya gembira sekali. Coba tebak Kak, kenapa Neng gembira? Habis dapat kado? Bukan. Habis makan es krim? Bukan juga. Waduh, apa ya? Kakak nyerah deh. Nah, gini Kak, tadi Neng bantu dagangan ibu-ibu yang jualan pakai gendongan. Kasihan Kak, dia keserempet motor. Pengendaranya kabur lagi. Wah, hebat Neng, luar biasa. Neng membantu orang yang sedang kesusahan. Hebat, hebat, hebat. Kan kita harus menolong orang. Iya, benar sekali. Tapi Neng, apakah ibu penjual itu tidak terluka? Tidak Kak, hanya dagangannya rusak sedikit. Oh, syukurlah. Nah Neng, cerita firman Tuhan kali ini kita akan belajar tentang Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang buta. Wah, Neng mau dengerin cerita Kak? Ayo Kak. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan tentang pekerjaan Allah yang dinyatakan dalam kelemahan. Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu. Ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Suatu ketika Tuhan Yesus sedang berjalan-jalan dengan para muridnya. Dan dia bertemu dengan seorang yang tidak bisa melihat sepanjang hidupnya. Namanya apa yuk orang yang tidak bisa melihat? Apa namanya adik-adik? Iya benar, namanya orang buta. Kalau orang buta itu seperti ini, kalau kita tutupin mata kita, gelap semua, tidak bisa melihat. Bayangkan adik-adik ya, dia belum pernah melihat indahnya bunga, sinar matahari, indahnya pantai, gunung, laut, dan semua yang bisa kita lihat.
Nah, tadi Tuhan Yesus ketemu dengan bapak ini. Lalu bapak ini mengejar Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menengok dan melihat. Kemudian tahu nggak apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengambil tanah dari bawah, lalu meludahi, mengaduk-ngaduk di tanah, lalu ditaruh di kedua mata orang buta tersebut. Dan Tuhan Yesus menyuruh orang buta itu pergi ke kolam Siloam. Untuk apa adik-adik? Untuk membasuh muka dan matanya. Kira-kira apa yang terjadi ya? Tetapi orang buta itu senang dan bergegas, berlari dia, berusaha untuk taat dan melakukan apa yang perintah oleh Tuhan Yesus. Karena dia ingin sekali sembuh. Nah, setelah dia membasuh ke kolam Siloam itu, apakah yang terjadi adik-adik? Iya, benar sekali, orang buta itu sembuh. Orang buta yang dulunya pengemis itu sembuh, langsung bertemu dengan teman-temannya dan menceritakan apa yang terjadi. Dia senang sekali, aku sudah sembuh, aku sudah sembuh. Nah, dari kisah ini kita belajar ya adik-adik, bahwa kita juga yang sudah menerima keselamatan ini harus menolong orang lain yang sedang dalam keadaan lemah. Nah, coba adik-adik, apa yang bisa adik-adik lakukan untuk menolong orang lain? Ya, pintar, hebat, benar. Misalnya menolong nenek memasukkan benang ke dalam jarum. Bagus. Memijit kaki mama karena kelelahan memasak. Hebat. Membantu kakak, ya, ikut memasak bersama mama. Hebat. Menjaga adik kecil dan banyak hal yang bisa kita lakukan. Termasuk misalnya meminjamkan alat tulis ke teman yang tidak punya. Wah, ternyata banyak sekali ya perbuatan yang baik yang bisa kita lakukan. Itu sama seperti yang sudah teman Kak Ria tadi lakukan, Neng. Kalian semua hebat. Ayat hafalan minggu ini diambil dari 2 Korintus 12 ayat 9a. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Adik-adik, untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan, kita mengumpulkan persembahan. Bagaimana caranya Kak Elda? Nah, adik-adik, karena kita masih bersekolah minggu online, kita dapat memasukkan persembahan kita dalam amplop ya Kak Maya ya. Kasih ke mama papa dan mama papa bisa antar ke gereja, atau adik-adik bisa minta tolong mama papa untuk melakukan transfer ke rekening gereja kita. Adik-adik, seperti cerita yang sudah kita dengarkan sama-sama, dalam segala kelemahan kita, ketidakmampuan kita, yakinlah adik-adik bahwa Tuhan Yesus selalu menolong kita. Begitu Kak Maya? Pasti Kak Elda, Tuhan Yesus pasti selalu menolong kita karena Yesus sayang pada kita. Yuk adik-adik, untuk menutup ibadah kita hari ini, kita mau nyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Mari adik-adik, kita katakan sama-sama, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku,
Maya dan adik-adik di rumah. Mari kita menutup sekolah minggu kita di dalam doa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau senantiasa hadir buat kami dalam segala kelemahan kami, dalam ketidakmampuan kami. Kami percaya Tuhan Yesus senantiasa memelihara kami di dalam setiap kesulitan hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri sekolah minggu kami, kiranya Engkau tetap beserta dengan kami. Pelihara kami Tuhan dalam kesehatan kami, orang tua kami, juga orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kumpulkan kami untuk boleh sekolah minggu kembali minggu depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.